Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas perkara-perkara yang penting untuk kita saling mengingatkan dalam urusan rumah tangga ya. Dalam urusan keluarga ya. Karena kita tahu bahwasanya menikah adalah ibadah. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya pernikahan merupakan ibadah. Merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah SAW berkata, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka bukan dari golonganku. Yang Nabi SAW bersabda, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi falyashhad fi nisfil baqi." Siapa yang telah menikah maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya, tinggal dia bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan setengah yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya di balik pernikahan banyak sekali maslahat-maslahat yang terkait tentang agama seseorang. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun haqqun 'ala Allahi aunuhum." Tiga orang yang wajib bagi Allah untuk menolong mereka, di antaranya an-nakih yuridul afaf. Seorang yang menikah karena ingin menjaga harga dirinya. Ya. Allah juga menceritakan di antara nikmat yang Allah berikan kepada para rasul adalah mereka menikah. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Rasulullah, dan kami jadikan bagi mereka azwajan, mereka memiliki istri-istri dan mereka memiliki anak-anak. Ya. Jadi tidak usah diragukan bahwasanya pernikahan adalah ibadah yang sangat mulia. Nah, kalau kita sadar bahwasanya pernikahan merupakan ibadah yang mulia, maka kita harus ingat bahwasanya pernikahan merupakan ladang pahala yang sangat besar bagi suami maupun istri. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para suami dan para istri dan juga para jombloan dan jomblowati ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang harus belajar tentang fikih nikah ya. Ini penting ya, karena kita ketika sudah menikah, kita niatkan menjalankan pernikahan sampai seumur hidup ya, sampai kita meninggal dunia. Kalau kita yang ingin umroh atau haji, kita melakukan manasik haji, manasik umroh, belajar, yang itu hanya kegiatan sebentar. Umroh paling kegiatannya cuma 2 jam. Tinggal muqaddimah, pesawatnya, hotelnya. Sesungguhnya umroh itu cuma 2 jam, 3 jam maksimal. Ya. Itu pun kita belajar. Pertemuan pertama, pertemuan kedua. Sama ketika kita belajar manasik haji. Manasik haji ya paling cuma berapa yang paling inti dari pelaksanaan ibadah haji dari tanggal 8 sampai tanggal 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cuma seminggu. Itu pun kita belajar berulang-ulang ya. Nah, ketika kita berbicara tentang pernikahan, ini suatu ibadah yang kita jalani mungkin bukan setahun, 2 tahun, bahkan puluhan tahun. Kalau kita tidak memanage dengan baik, kita akan kehilangan banyak pahala. Tapi kalau kita memanage dengan baik, kita akan meraih pahala yang banyak dalam pernikahan tersebut. Karenanya Nabi SAW menjadikan lelaki yang terbaik adalah suami yang terbaik, dan Rasulullah SAW menjadikan istri yang wanita terbaik adalah istri yang terbaik. Rasulullah SAW menjadikan lelaki yang terbaik adalah suami yang terbaik, dan wanita yang terbaik adalah istri yang terbaik. Kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik.
terhadap wanita Rasulullah SAW berkata, "Aina anti minhu fa innahu unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Wahai sang wanita, lihatlah bagaimana posisimu di hati suamimu, sungguhnya suami itu surgamu atau nerakamu. Ini dalil bahwasanya ya, lelaki terbaik di antara suami yang terbaik dan wanita terbaik istri yang terbaik. Sangat tegas dan jelas menjelaskan bahwasanya pernikahan adalah ladang pahala. Nah, kita ingin rumah tangga kita romantis ya. Ingin rumah tangga kita sumber kebahagiaan dunia maupun akhirat. Seorang laki berusaha menjadi laki yang terbaik bagi istrinya. Di mana lihatlah contoh nyata seperti Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Ketika Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal dunia, apa kata istrinya Ummu Salamah? Dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini. Wa akhluf li khairan minha. Dan gantikanlah aku yang terbaik dari musibah yang menimpaku. Ketika dia ingin mengucapkan doa ini, wa akhlif li khairan minha, gantikan aku dengan yang terbaik, kata Ummu Salamah, aku ragu-ragu mengucapkannya. Aku berkata, man khairun min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Lihat bagaimana para sahabat luar biasa. Sampai, kalau saya bacakan bagaimana kisah mereka. Di antaranya Ummu Salamah. Ummu Salamah untuk mengucapkan doa itu saja dia tadinya ragu. Karena dia bilang, siapa yang mau gantikan kedudukan suamiku? Artinya suamiku yang terbaik. Sampai dia bertanya, man khairun min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dia lupa ada yang lebih baik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi selain Nabi siapa? Sampai dia bertanya, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Lihat bagaimana pandangan sang istri kepada sang suami. Suaminya adalah yang terbaik baginya. Sampai dia berkata, man khairun min Abi Salamah. Saya ingin istri-istri antum juga demikian. Bagaimana suamimu? Siapa yang lebih baik daripada suamiku? Suamiku top ya. Yang like 1000 ya. Bukan sebaliknya ketika gimana suamimu? Masya Allah, amit-amit. Itu repot. Jadi kalau tanya gimana suamimu? Masya Allah suamiku, Masya Allah, Masya Allah. Itu tanda-tanda antum adalah lelaki terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat aja bagaimana sikap kita terhadap istri. Kalau istri kita normal ya, kecuali istri kita enggak normal ya. Duniawi melulu ya, sehingga suaminya apa yang dilakukan tidak dianggap, itu lain cerita. Tapi kalau istri yang normal, suami yang baik, tentu dia akan mengatakan siapa yang lebih baik daripada suami. Ini contoh Abu Salamah. Contoh lagi seperti Ummu Darda. Bayangkan Ummu Darda ketika Abu Darda meninggal dunia, dia dilamar oleh Muawiyah. Siapa yang tidak ingin punya suami seperti Muawiyah? Khalifah ya, kemudian hebat ya, kaya raya dan lain-lainnya. Ketika dia ingin melamar Ummu Darda ingat hadis bahwasanya al-mar'atu bi akhiri azwajiha. Wanita itu di surga bersama suaminya yang terakhir. Dia enggak mengatakan saya tidak mau orang lain menggantikan Abu Darda, enggak mau dia. Kenapa? Karena selama kehidupan dia merasa suaminya luar biasa, Abu Darda. Sehingga ini ada tawaran menarik ini. Laki gagah, kemudian kaya raya, ini enggak mau. Ya enggak mau. Subhanallah. Ya. Bukan kesempatan suamiku sudah meninggal. Ada laki-laki gagah, saya terima. Enggak, dia enggak mau. Saya tidak mau pengganti Abu Darda di akhirat kelak. Contoh lagi istrinya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan meninggal ketika umur berapa? 80-an kalau tidak salah. Sudah kakek tua atau 70-an saya enggak lupa. Dia punya istri yang masih muda. Yang masih muda terkenal cantik. Ketika selesai masa iddah, orang-orang melamar. Sampai disebutkan orang-orang tertarik dengan giginya. Katanya giginya ada yang menarik dari giginya istrinya Utsman. Maka dia patahkan giginya, dia tidak mau. Nih, siapa yang menarik gigi saya ini, saya patahkan giginya. Tidak mau pengganti Utsman bin Affan. Padahal Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal dalam kondisi tua, dia masih muda, dia tidak mau. Ya. Artinya itulah bagaimana para sahabat dahulu terhadap istri-istrinya. Sampai mereka seperti itu ya. Betapa sayang kepada suami mereka dengan sayang yang luar biasa. Nah, jadi kita ini dalam menjalani kehidupan rumah tangga, kita maksud saya tidak usah muluk-muluk pengen cari pahala di luar,
inilah, itulah dakwah lah, apalah. Sementara di rumah saja ladang pahala tidak kita manfaatkan. Anda ingin dapat pahala, argo pahala jalan terus, jadilah suami yang terbaik. Itu sudah argo pahala jalan terus. Berapa waktu dalam sehari kita interaksi dengan istri? Banyak. Ketemu istri, kita bisa berjam-jam berinteraksi dengan istri setiap hari. Kalau kita sudah sampai pada predikat suami yang terbaik, maka pahala akan mengalir terus. Demikian juga seorang wanita, kalau ingin menjadi wanita terbaik di sisi Allah, jadilah istri yang terbaik. Tadi Rasulullah SAW mengatakan, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Lihatlah bagaimana kedudukanmu di hati suami, sesungguhnya suami adalah surgamu dan nerakamu. Kalau seorang wanita meninggal dalam kondisi suaminya ridha kepada dia, insyaallah masuk surga. Sampai para ulama mengatakan kalau sudah menikah, maka lebih utama seorang wanita untuk berbakti kepada suaminya daripada kedua orang tuanya. Ini mungkin ada yang bertanya, kok bisa Ustaz, seorang wanita kalau sudah menikah lebih utama berbakti kepada suaminya daripada kedua orang tuanya. Sementara dia mungkin sudah dirawat oleh ayah ibunya selama 20 tahun. Kemudian diambil oleh seorang lagi, kemudian berpindah. Berbakti harus lebih kepada suaminya daripada kedua orang tuanya. Ini aturan syariat. Karena syariat memandang bahwasanya kemaslahatan kehidupan rumah tangga sangat penting. Sampai-sampai mengalahkan kewajiban taat kepada suami, mengalahkan kewajiban taat kepada kedua orang tua. Artinya kalau ada permasalahan, orang tua mengatakan A, suaminya bilang B, dia ikut suaminya. Syariat. Kenapa? Karena ketika terjadi keharmonisan dalam rumah tangga, dan dia akan hidup bersama suaminya mungkin 30 tahun, 40 tahun, lebih daripada kebersamaan dia bersama kedua orang tuanya. Kemudian dia akan punya anak. Kalau hidup rumah tangga tidak harmonis, anak-anak susah menjadi anak-anak yang soleh. Sehingga dalam kondisi ini syariat merubah ya. Yang tadinya baktinya kepada kedua orang tuanya nomor 1 menjadi nomor 2. Bakti kepada suami harus lebih tinggi. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku boleh menyuruh seorang untuk sujud kepada selain Allah, aku akan menyuruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Ya. Inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Lelaki menjadi laki yang terbaik, istri menjadi istri yang terbaik, itu baru jalan. Kenyataan pahit yang kita dapatkan, lelaki lebih baik kepada orang lain daripada istrinya. Ramah kepada istri orang lain daripada istrinya. Murah senyum kepada istri orang lain daripada istrinya sendiri. Ini jadi masalah. Ramah sama teman-temannya, sama istrinya tidak ramah. Dia lebih pandai untuk berbuat kebaikan kepada orang lain, tapi tidak mau berkorban untuk berbuat baik kepada istrinya. Dia kalau berbuat baik sama istrinya, pahalanya lebih besar daripada berbuat baik sama kawan-kawannya. Harus kita pikir. Kenapa? Karena Nabi yang bilang, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian terbaik bagi istrinya. Jangan sampai kita bisa memilah-milih kata ketika ngomong sama teman. Sementara kalau ngomong sama istri, kita tidak milih-milih kata. Kita asal ngomong. Entah dia tersinggung, kita enggak peduli. Jadi kita enggak menjalankan sunnah Nabi SAW. Jadi ada adik siapa yang ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala ya. Ini yang perlu saya ingatkan kepada para suami ya. Karena sebagian suami, sebagian laki-laki seperti itu, dia lebih hobi keluar rumah ya, lebih hobi di luar rumah, mencari kebahagiaan di luar, kumpul dengan teman-teman yang ngobrol ngalor ngidur, ngopi ya, jagongan ya, nongkrong ya. Tapi sama istrinya dia tidak betah nongkrong, sama istrinya tidak betah ngobrol. Ya dia harusnya berusaha menciptakan suasana di mana dia bisa berbuat yang terbaik bagi istrinya. Apapun dia berusaha berbuat yang terbaik bagi istri. Saya masih ingat, mungkin antum kenal Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah taala. Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah, sebelum, kalau tidak salah 10 hari sebelum beliau meninggal, itu intinya anak siapa itu? Di atas ya? Oh, no. Jadi, apa? Jadi
kita lanjutkan. Jadi Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah taala beberapa waktu sebelum beliau meninggal dunia karena kecelakaan di Sumatera, dia sempat nginap di rumah saya. Dia sama istrinya nginap di rumah saya. Karena istri dia dengan istri saya juga ada hubungan kekerabatan. Istrinya cerita ketika dia pulang menuju ke Jogja, istrinya waktu itu ada ingin lihat sebagian bunga di rumah saya. Istri saya cerita. Kemudian akhirnya diambillah oleh istrinya karena bunga di rumah juga banyak, nggak ada nilainya sebenarnya. Intinya kemudian dibawa oleh istrinya pulang ke Jogja, tapi ditahan di bandara. Tahan di bandara. Bunga murahan lah. Saya bukan punya bunga yang mahal-mahal. Cuma namanya perempuan kan lihat suka ya sudah dibawa. Bunga murahan. Sampai di bandara ditahan, tidak boleh, harus ada surat-suratnya. Kata istri Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah cerita ke istri saya, dia bilang, Ustaz, saya dicerita secara global aja. Ustaz bilang, sayang kamu suka dengan bunga ini? Iya Abah, suka. Sudah kalau kamu suka, Abah urusin. Dia urus ke sana kemari sampai bisa naik pesawat. Kalau kita apa ini masalah bunga lagi? Bikin pusing aja, udah buang aja nanti Abi belikan di mana? Di Jogja sana banyak satu. Kalau saya mungkin begitu. Bikin repot ini, tapi enggak nampak lain. Lihatlah Nabi SAW ketika kalung Aisyah hilang, Rasulullah SAW ya kalung tidak terlalu berharga ya, tapi itu disukai oleh Aisyah. Maka Rasulullah SAW menyuruh pasukan untuk cari kalung tersebut. Dari malam sampai subuh. Rasulullah SAW suruh para sahabat cari dan tidak dapat. Dapatnya kapan? Ketika mereka sudah menyerah tidak dapat. Ketika ontanya berdiri ternyata kalungnya keinjak onta. Sehingga tidak kelihatan dari semalam suntuk. Ontanya pun tidak lapor sama Nabi, ada kalung di bawah saya. Jadi menurut saya itulah suami yang terbaik. Kalau kita mau cerita tentang Nabi terlalu banyak contoh-contohnya. Tapi ini saya sampaikan tadi kisah nyata beliau rahimahullah karena beliau sudah meninggal ya. Saya tidak bayangkan kalau saya di posisi beliau, istri saya bawa bunga murahan, kemudian saya harus repot ngurus ke sini, ke sana, kemari, ke polisi, ke macam-macam. Saya bilang buang itu. Buang berapa sih? Buang. Nanti Abi cari yang lebih bagus daripada itu mungkin. Tidak, beda. Itu namanya menjaga perasaan apa? Wanita. Ustaz Abu Sa'ad orang yang sangar ya. Maksudnya ke sana kemari, ke safar, ke mana-mana. Tapi subhanallah, sama istri bisa jadi seorang yang lembut ya. Rahimahullah ya. Jadi begitulah kita kalau sama istri harusnya, kalau kita bisa lembut sama orang, kepada istri harus bisa lebih lembut lagi karena pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar ya. Jangan ketika masuk di luar rumah seperti kelinci, masuk rumah seperti singa. Di luar lemah lembut. Kelinci itu kan dipegang lembut kan? Enak dipegang, dilihat. Sampai di rumah jadi singa. Sebagian laki seperti itu. Sama istri ngomong sembarangan, tidak menjaga perasaannya, asal mencelanya ya. Apalagi istrinya sudah gembrot, wah tambah lagi dia. Yang bikin gembrot dia padahal. Jadi seperti itu. Jadi jangan begitu ya. Sama wanita juga, kalau ingin jadi wanita terbaik, jadilah yang terbaik bagi suaminya. Ya. Kapan suami ridho, udah masuk surga, selesai. Jihad seorang wanita, kalau saya boleh katakan, jihad seorang wanita adalah meraih ridho suami. Meraih ridho suami. Sampai dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, jika seorang wanita sudah salat 5 waktu, idza shalatil mar'atu khamsaha, salat 5 waktu, wa shamat syahraha, sudah puasa bulan Ramadan, ya. Wa hasanat farjaha, menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya, qila laha, dikatakan kepadanya, udkhilil jannata min ayyi babin min abwabil jannati syi'ti. Masuklah kau ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Luar biasa. Enggak usah dia salat sunnah banyak-banyak. 5 waktu aja dia sholat. Enggak usah qobliyah, enggak usah ba'diyah. Enggak usah sholat tahajud, enggak usah sholat udah qobliyah, ba'diyah. Enggak usah. Sholat 5 waktu aja. Enggak usah puasa sunnah, enggak usah Senin Kemis. Enggak usah puasa Daud, enggak usah. Ramadan aja. Yang penting jaga kemaluan.
Yang penting yang berikutnya ata'at ba'laha, taat kepada suaminya, ini yang luar biasa. Maka dikatakan kepadanya, masuk surga dari pintu mana sih kau kehendaki, menunjukkan taat kepada suami pahalanya sangat besar. Tadi saya katakan bahwasanya berbakti kepada suami lebih daripada berbakti kepada kedua orang tua. Maka seorang wanita ingat, kalau dia ketika berbicara bertutur kata yang lembut kepada kedua orang tuanya, dia merasa dapat pahala, maka hendaknya dihadirkan perasaan tersebut ketika dia bertutur kata kepada suaminya. Mana yang lebih wajib sekarang, berbakti kepada suami atau orang tua? Suami. Saya tidak ingin dengar bapak-bapak jawabannya. Saya ingin tanya ibu-ibu. Ibu-ibu, mana yang lebih berbakti, kepada suami atau kepada kedua orang tua? Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Allah menjadi saksi. Nah, ibu-ibu kalau mengucapkan kata-kata kepada orang tua, kata-kata lembut, merasa dapat pahala, tutur kata yang lembut, pilih-pilih kata, merasa dapat pahala. Demikian juga sama suami. Pilih kata-kata yang baik, Mas, gimana Mas? Enggak bisakah kata-kata yang enak? Ya. Kalau suaminya lagi safar, sudah sampai mana Mas? Kan enak dengan. Sampai mana kok? Kan beda. Kita orang tuh sampai mana? Kan beda. Enak ngomong yang enak yang halus. Orang Gorontalo kalau ngomong halus gimana? Sudah sampai mana Mas? Gimana bahasa halusnya? Apa tidak pernah dengar bahasa halus? Gimana kalau enak? Supaya saya ajarkan sama istri-istri gimana kalau tanya, Mas, sudah di mana? Bahasa paling halus ngomongnya bagaimana? Bahasa Gorontalo. Hah? Gimana? Bahasa Indonesia lah, bahasa Indonesia bergorontalo gimana? Enggak pernah dengar? Kata-kata pilih kata. Dan sebaliknya jika antis ngangkat suara di hadapan ayah dan ibu merasa berdosa, demikian juga angkat suara di hadapan suami juga hendaknya merasa berdosa. Ingin jadi wanita terbaik seperti itu, cari keridhaan suami. Sampai dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Mau kabarkan kepada kalian wanita penghuni surga. Rasulullah mengatakan, "Al-aud ya. Al-walud al-aud, al-walud al-wadud al-walud al-aud." Yang mencintai suaminya, yang subur untuk anak-anak suaminya, dan yang selalu kembali kepada suaminya. La'aud ala zawjiha, yang selalu kembali kepada suaminya. Idza zalamat aw zulimat, kata Nabi, jika sang wanita menzalimi, berbuat salah kepada suaminya, aw zulimat, atau suaminya yang berbuat salah kepada dia. Mau dia yang benar, mau dia yang salah, dia pun datang kepada suaminya, hatta tadha'a yadaha ala yadihi, kemudian meletakkan tangannya di atas tangan suaminya, dia berkata, la adzuqa ghamdan hatta tarda, la adzuqu ghamdan hatta tarda. Aku tidak bisa tidur sampai kau ridha wahai suamiku. Dia yang berusaha minta maaf. Meskipun dia yang benar, meskipun suaminya salah. Kenapa? Karena tahu dia bahwasanya keridhaan suaminya itulah kunci surga baginya. Saya kalau bilang bagi laki-laki surga di telapak kaki ibu, saya bilang sama wanita surga di telapak kaki suami. Kalau saya boleh ungkapkan ya. Jadi ibu-ibu jangan tolol ibu-ibu. Cari surga mudah, yang penting suami senang, suami ridha, di kata-kata yang baik, layani, itu ibadah. Ibu-ibu mijit suami ibadah enggak pahala. Ibu masak buat suami, niatkan pahalanya besar, bikin teh buat suami, goreng telur buat suami, nasi kuning buat suami, kan enak. Dapat pahala. Dapat pahala. Emang itu enggak dapat pahala? Dapat pahala, pahalanya besar. Suami di luar pengin pulang, pengin ketemu anti, Masya Allah. Ya, kecuali suaminya brengsek itu lain cerita ya. Tapi kalau anti sudah maksimal, suami enggak respect, ya itu urusan dia dengan Allah. Anti tetap menjadi istri yang terbaik. Ya. Jadi ini harus kita sadari bahwasanya kehidupan keluarga adalah sarana untuk mendapatkan pahala terbesar. Jangan sampai sebaliknya seorang wanita sama laki-laki lain murah senyum. Sama ustaz murah senyum, sama suaminya enggak pernah senyum. Ini salah. Sama suami yang penting.
Kalau sama suaminya kasar, sama ambil dulu itu, perintah-perintah ya. Itu perintah-perintah. Sama orang lain, tolong ambil itu Kak, tolong, Masya Allah, lembut. Sama tukang bakso saja lembut. Orang jual bakso, Mas tambah satu mangkok lagi Mas. Enggak ada, Mas tambah satu lagi, enggak ada. Ibu-ibu bilang begitu. Sama suaminya terkadang kasar. Mungkin suaminya berangan-angan jadi tukang bakso. Biar dilembuti oleh istrinya. Jadi ini harus kita sadari sebagai suami maupun sebagai istri, rumah tangga adalah sarana untuk kita meraih pahala. Jangan muluk-muluk cari pahala di luar. Di dalam rumah yang banyak pahala. Ngurus istri, ngurus anak, sayang sama istri, sayang sama suami adalah sebab-sebab kita masuk surga. Sebab-sebab kita masuk surga. Ini perkara penting harus hadir dalam benak kita. Rumah tangga adalah ibadah, bukan cuma sekedar kenikmatan, kesenangan, tidak. Dia adalah pertanggungjawaban yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah ibadah yang sangat mulia. Baik, berikutnya mungkin saya perlu ingatkan juga, jika terjadi problematika rumah tangga, ada rumah tangga yang aman-aman ya, hampir tidak ada ya. Cuma intensitas pertikaian banyak atau sedikit itu saja. Kalau cuma sedikit itu rumah tangga bahagia. Tapi kalau sering itu berarti tidak bahagia ya. Seharusnya secara logika kalau sudah ngaji harusnya, ini seharusnya ya. Suami sudah ngaji, istri sudah ngaji, harusnya rumah tangga semakin akur. Harusnya demikian. Kalau benar-benar ngajinya benar, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, harusnya semakin akur. Saya pernah umrah dengan seseorang, kemudian dia datang ke saya, Ustaz saya baru ngaji 2-3 tahun ini. Masya Allah. Dia bilang, Alhamdulillah Ustaz, dulu saya hampir bertengkar tiap hari, bertengkar sama istri, bertengkar. Setelah kami ngaji, kami enggak bertengkar lagi. Sudah 2-3 tahun enggak pernah bertengkar. Sampai kadang-kadang saya rindu kapan bertengkar lagi. Dia bilang gitu, kadang-kadang saya rindu kapan bertengkar lagi. Itu contoh mengaji memberi pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita punya namanya manajemen konflik, bagaimana menghadapi problematika kehidupan rumah tangga. Ada di antara kita yang lepas dari namanya problematika. Entah karena perangai kita sebagai suami yang mungkin kasar, mungkin perangai istri kita yang kurang pas. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan, kalau terjadi problematika antara kita dengan istri, hendaknya kita mengikuti arahan-arahan sunnah nabawiyah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ya, kalau terjadi problematika rumah tangga, hadirkan dalam diri kita bahwasanya kita punya peran dalam terjadinya kesalahan tersebut. Kita pasang seperti itu. Kita punya andil dalam kesalahan tersebut. Bisa jadi karena kita yang bermaksiat. Mungkin maksiat di luar, kita lihat cewek-cewek, akhirnya istri kita terpengaruh. Artinya berubah akhlaknya. Dahulu para salaf mengatakan, aku melihat dampak maksiatku pada perubahan, pada tungganganku, pada pembantuku. Bisa jadi maksiat yang kita lakukan dampaknya pada istri kita yang membangkang, angkat suara karena kita maksiat di kantor. Ngobrol sama cewek, ketawa ketiwi, ngobrol sama istri orang, senyum-senyum, ya, tanpa seakan-akan tanpa ada batas. Ya, atau kita lihat di internet, lihat macam-macam, atau mungkin kita zalimi orang, banyak hal yang ternyata dampak maksiat tersebut menimpa rumah tangga kita. Jadi setiap terjadi konflik, terjadi masalah, jadikan diri kita punya bagian andil dalam terjadinya permasalahan tersebut. Jangan kita bilang semua 100% salahmu. Nah, kalau gini sulit. Akhirnya kita punya ego dan selalu kita menyalahkan dan sulit untuk terjadinya keakuran. Tapi kalau sejak awal kita sudah pasang saya juga punya andil dalam kesalahan tersebut, maka kita merasa kita juga punya salah. Dan ketika kita merasa kita punya salah, mudah untuk merajut ya kesalahan yang telah terjadi. Ini penting karena ketika kita tidak menghadirkan perasaan ini, maka kita berusaha melemparkan seluruh kesalahan 100% kepada pasangan kita dan ini tidak benar sehingga sulit untuk diperbaiki. Ini yang pertama ya. Yang berikutnya kita harus sadar bahwasanya pasangan kita tidak sempurna. Sebagaimana kita tidak sempurna. Ya, sebagaimana orang mengatakan suami bukan malaikat dan istri bukan bidadari.
Sehingga ketika kita tahu pasangan kita tidak sempurna, kita ya wajar. Ya biasalah perempuan. Biasalah perempuan, biasalah lelaki, ya, tidak ada yang sempurna. Ya. Jangan mengharapkan kesempurnaan di dunia ini, enggak ada yang sempurna. Istri kita tidak sempurna sebagaimana kita tidak sempurna. Rasulullah SAW sudah jauh-jauh mengingatkan kepada kita para lelaki untuk mengantisipasi kalau timbul kesalahan istri. Rasulullah SAW berkata, "Istausu bin nisa'i khairan." Hendaknya kalian saling berwasiat untuk berbuat baik kepada wanita. Kenapa? Fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna awaja syai'in fi dhila a'lahu. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk bagian atas. Tulang rusuk tuh enggak ada yang lurus, semuanya apa? Bengkok. Semakin di atas semakin kebengkokannya semakin tinggi, semakin ke bawah dia semakin landai. Tapi ke atas dia semakin apa? Bengkoknya semakin tinggi. Makanya tingkat kebengkokannya semakin tinggi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Inna awaja syai'in fi dhila a'lahu." Yang paling bengkok dari tulang rusuk paling atas. Sebagian ulama menafsirkan Rasulullah isyaratnya pada lisan. Wanita sulit menjaga lisan. Fastausu bin nisa'i khairan, maka berbuat baiklah kepada wanita. Berbuat baiklah kepada wanita. Dengan kebengkokannya. Rasulullah menyuruh kita tidak berangan-angan untuk memiliki istri yang lurus. Kata Nabi SAW, "Lan tastaqima ala tariqah." Tidak ada istrimu kemudian lurus satu model gini, dia berubah-ubah kondisinya. Emosinya berubah-ubah. Kata Rasulullah SAW, "Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu." Kalau kau ingin luruskan tulang rusuk tersebut akan patah. Fa in istamta'ta biha istamta' biha wa biha awaj. Kalau kau menikmati sang wanita tetap saja ada kebengkokannya. Ya wanita seperti itu. Ingat Rasulullah SAW ketika menyebutkan wanita tercipta dari makhluk dari tulang yang bengkok bukan untuk kita hina, dasar bengkok ya. Enggak. Tapi untuk kita kasih uzur, memang begitu wanita. Kadang disampaikan sekali dua kali masih lupa lagi. Ya. Dan itulah kita butuh pasangan seperti itu sehingga kita bisa nampakkan kesempurnaan kita di hadapan wanita. Kalau wanita gagah perkasa seperti antum apa? Enggak cocok, enggak enak. Mau dikasih tahu saya sudah tahu, repot. Kita yang salah. Kita yang bengkok-bengkok, dia bengkok sama dia saking pintarnya itu istri ya. Tapi dia bengkok sehingga kita butuh ada yang mengayomi, ada yang memberi uzur. Di situ dalam kebengkokannya ada manjanya, ada perasaannya, mendahulukan perasaan daripada nalarnya, itu dibutuhkan untuk ngurus anak-anak. Allah menciptakan dengan kesempurnaan. Kesempurnaannya wanita dalam kebengkokannya. Nah, kita sebagai lelaki Rasulullah ingatkan akan hal ini. Bengkoknya wanita bukan untuk kita hina, tapi itu uzur bagi kita, uzur bagi para wanita untuk kita mensikapinya dengan baik ya. Dengan baik. Dan ini kata Nabi, "Istausu bin nisa'i khaira." Sebagian ulama menafsirkan istausu bin nisa'i khaira maksudnya kalian lelaki saling mengingatkan di antara kalian para suami. Jadi kalau ada teman kita mulai ngeluh tentang istrinya, sabar. Memang begitu wanita ya. Bukan cuma istrimu saja. Istri kita semuanya begitu ya. Semuanya begitu. Jadi saling mengingatkan, jangan ganti saja masih banyak di luar. Jangan, sabar. Wanita seperti itu. Kalau dia sudah cemburu, otaknya tertutup. Makanya Rasulullah SAW mengisahkan tentang kisah Hajar dan Sarah. Sarah wanita salehah, sangat-sangat salehah. Yang ketika dia berdoa Allah langsung kabulkan. Yang ketika itu tidak ada yang beriman kepada Ibrahim di kota Mesir kecuali Sarah. Sampai Nabi mengatakan, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Sarah, "Wahai Sarah, tidak ada yang beriman di negeri ini kecuali saya dan kamu." Subhanallah. Tetapi ketika dia cemburu, dia tidak mampu berpikir dengan normal. Sehingga dia ingin melukai Hajar sampai Hajar harus pergi. Tapi yang menakjubkan Ibrahim alaihissalam tidak marah-marah sama Sarah. Karena dia tahu bahwasanya Sarah melakukan demikian karena kecemburuan. Lihatlah Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita yang sangat salehah yang Allah bela dalam Al-Qur'an. Sampai Allah turunkan ayat bela Aisyah dalam Al-Qur'an. Kita yang bela siapa? Tapi ketika dia cemburu,
Sampai dia mecahin piring, Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Gharat ummukum, ibunda kalian sedang cemburu." Artinya, nah kalau istri-istri Nabi seperti itu ya, cemburu di antara mereka, bukan istri-istri kita. Antum bukan Nabi, enggak beres. Istrinya ya wajarlah seperti itu. Kemudian maunya istrinya sabar, tegar, ya enggak lah. Ya kita suruh sabar, tapi dia enggak sabar, ya wajar. Paham? Kita harus ngerti ya. Lihat bagaimana Ummu Salamah ngirim piring di jatah nginap Aisyah. Aisyah cemburu, piringnya dipukul. Pembantu ngirim piring, tangannya dipukul, jatuh piring pecah. Mungkin kalau kita, gimana sih anti, sudah ngaji lama kok kayak begini? Enggak. Ini Aisyah radhiyallahu anha yang bela Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dengan tenang, piring jatuh. Dia berkata kepada para sahabat, "Gharat ummukum, ibunda kalian cemburu." Bahkan dia kasih udzur kepada istri. Itu wajar, seakan-akan yang mengatakan biasa, ini karena cemburu. Ini karena cemburu. Jadi kalau misalnya istri antum dapati antum lagi pegang HP, kemudian dia ambil HP-nya ternyata ada nama cewek, kemudian dia cemburu, dia banting HP pecah. Subhanallah ya. Saya punya teman kisah nyata ini. Jadi kalau gimana tadi? Kalau hati pecah gimana? Kita bilang ibumu cemburu, istriku cemburu. Ya wajar, itu berarti dia cinta sama antum. Ya. Dia berarti menjaga antum. Dia tidak biarkan antum ngomong sama cewek mana saja. Dia tidak biarkan antum mata jelalatan kepada wanita mana saja ya. Berarti dia baik, dia jaga antum, jangan maksiat. Mata itu jelalatan. Dia apa-apa biarin aja ya. Ya kalau HP-nya murah biarin aja, kalau HP-nya mahal ya kurangi uang dapur ya. Jadi intinya saya punya kawan, ini kisah nyata ya. Saya agak lupa intinya, dia cerita sama saya, dia bisnis sama temannya. Cuma dia daripada istrinya lihat-lihat, kadang dia hapus. Jadi suatu saat malam-malam dia kirim suatu sampel barang yang mau dijual. Saya lupa dia tulis apa. Intinya pakai bahasa Inggris, ini bagus terus. Kemudian bagaimana kalau ini gitu kan? Setelah itu perempuan tidak jawab-jawab, itu sekretaris temannya tidak jawab-jawab. Saya lupa, pokoknya bahasa itu agak vulgar ya. Tapi maksudnya bukan masalah seks, tapi masalah barang pipa atau apa gitu lah. Pokoknya dia kirim sampel terus dia hapus, karena dia tidak ingin pembicaraan dia dengan cewek itu diketahui oleh istrinya. Karena istrinya suka periksa HP-nya. Suatu saat dia sudah kontak sama itu bukan akhwat ya, cewek ya. Kemudian dia hapus, kemudian dia tidur, ternyata cewek jawab. Setelah dia hapus di atasnya, sehingga pembicaraan intinya cewek itu jawab, "I like it," saya suka dengan yang itu gitu intinya. Besok paginya istrinya buka, musibah dari ngomel sana ngomel sini. Itu mungkin saja terjadi. Saya pernah juga teman saya satu. Enggak usah lah. Konyol. Tapi enggak usah. Baik, jadi mau saya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istri kita enggak sempurna, suami kita enggak sempurna. Ketika terjadi problematika, ingat kebaikan-kebaikannya. Kata Rasulullah SAW, "La yafruqu mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minhal akhar." Kalau jangan seorang mukmin benci kepada seorang wanita mukminah. Ini yang Rasulullah bicara tentang orang mukmin. Orang mukmin harusnya seperti itu. Kalau enggak mukmin enggak ada urusan. Orang mukmin harusnya cara berpikirnya seperti itu. In kariha minha khuluqan radhiya minhal akhar. Kalau dia benci satu perangai dari istrinya, dia pasti suka dengan yang lainnya. Istri kita tidak sempurna, tapi dari 100 perangai mungkin 5 yang tidak kita suka atau 10. Masih ada 90 yang kita sukai. Jangan ingat yang 10 ini, ingat yang baik-baiknya. Ini tidak mungkin sempurna. Allah sengaja menciptakan pasangan kita tidak sempurna agar kita rindu untuk ke surga. Di surga sana ada kesempurnaan. Istri kita kalau masuk surga baru dia sempurna.
Kalau selama dia masih di dunia tidak bakalan sempurna. Oleh karenanya kalau istri kita melakukan kesalahan, ingat kebaikan-kebaikannya. Dia yang begini, waktu saya sakit dia yang ngerawat, waktu saya bisulan dia yang pencet bisulnya. Dia yang, ingat semua. Waktu kita sakit dia yang kompres ya. Waktu kita ini dia yang ini, waktu ini udah. Jangan tanya kebaikan istri kita. Dia mengandung anak-anakku, dia ini, ingat kebaikannya. Itu omelan-omelannya jadi hilang. Omelan-omelannya jadi hilang ya. Seorang memantapkan dirinya untuk hal tersebut. Ada kawan dia melakukan, ya dibilang kesalahan juga enggak, tapi ya bagi istrinya kesalahan. Dia pulang ke rumah siap disemprot oleh istrinya. Dia sudah siap. Kata saya, ya Ustaz, saya siapkan. Pokoknya semua yang api yang keluar dari mulut istri saya anggap adalah air yang segar. Pokoknya dia pulang, iya. Ya, ingat kebaikan-kebaikannya. Kalau kita ingat keburukan saja, repot, segera buyar rumah tangga kita. Dan antum tidak akan mendapati istri yang sempurna. Antum pisah dengan ini ganti yang baru, begitu juga, mungkin lebih parah. Ini azan kan? Jadi ini harus diingat-ingat. Ingat kebaikan istri masih sangat banyak. Sehingga dengan demikian kesalahan itu tidak menjadi terasa besar. Wajar. Tapi kita harus, bukan kita biarkan, kita harus mu'alajah, yaitu kita harus memperbaiki kesalahannya. Tapi dalam benak kita ini biasalah perempuan seperti itu. Ya. Sama juga ibu-ibu, kalau suami salah, ingat kebaikan-kebaikan suami. Nah, ibu-ibu ini kadang suami melakukan kesalahan sekali, semua kebaikannya dilupakan. Dan itu sudah Rasulullah SAW kabarkan. Ya. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana lelaki lebih mampu untuk mengingat kebaikan-kebaikan istri ketika dia bersalah, tapi yang sulit adalah wanita. Wanita ketika lelaki bersalah sulit bagi dia untuk mengingat kebaikan-kebaikan suami, tapi dia harus berjuang. Karena sifat dasar wanita dia fokus pada kesalahan tersebut. Dia lupa yang sebelum dan sesudahnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, "Idza ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qat." Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau berbuat baik kepada sang istri setahun penuh, berbuat baik, belikan ini, belikan anu, ajak jalan sana, ajak jalan sini. Thumma ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat engkau melakukan satu kesalahan, laqalat, maka dia akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Ini kadang-kadang wanita kalau udah marah, dia mengucapkan lafal-lafal umum yang terkadang ini berbahaya, seakan-akan dia menafikan seluruh kebaikan suami. Ya. Kamu memang tidak pernah sayang sama saya, ada kalimat seperti itu. Kamu tidak pernah sayang sama saya. Gimana tidak punya sayang? Tidak pernah sayang. Anak kita sudah 3, dari mana keluarnya kalau enggak pernah sayang? Anak kita sudah 7, gimana enggak pernah sayang? Ini wanita, kamu tidak pernah, kamu selalu mendahulukan orang tuamu daripada saya misalnya. Kadang kalimat-kalimat yang keluar dari, karena tadi dia sudah marah, padahal suaminya selama ini belikan dia mobil bagus, ibunya mobil jelek, belikan dia perhiasan sampai sekilo, ibunya cuma mungkin berapa gram, dia lupa itu semua. Dia bilang, kamu selalu membela ibumu daripada saya, gimana? Ini kata-kata yang terkadang membuat, ini bahaya, ini kata-kata yang membuat dia langsung mudah masuk neraka jahanam. Hati-hati. Maka ketika suami punya salah, ingat kebaikan-kebaikannya. Paksa diri untuk ingat-ingat kebaikannya, bukan kesalahan-kesalahan diingat. Karena sebagian wanita, masya Allah, hafalannya kuat, ya. Hafal kesalahan-kesalahan. Kamu pernah begini, waktu itu kamu pernah gini, kamu pernah giniin saya, kamu pernah begitu, ya, hafalannya kuat memang. Laki-laki kadang-kadang hafalannya kurang ya, karena banyak bisnis, banyak banyak ini ya. Lupa ya. Tapi hati-hati ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang ibu-ibu perjuangannya di istri soleh itu berat. Berat, tapi itulah kalau saya boleh katakan itulah jihad ibu-ibu. Menjadi wanita yang soleha. Pokoknya meninggal suami ridha, insyaallah masuk surga insyaallah. Ya. Karena tadi janji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis tadi sudah kita sebutkan. Jadi
terjadi konflik, ingat kebaikan-kebaikan pasangan kita yang sedang melakukan kesalahan. Kemudian ketika terjadi konflik kesalahan, bicara dengan tujuan baik. Kata Allah, in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka berdua niat baik, Allah akan beri taufik. Kita ngomong istri niatnya apa? Mau gampar dia, ingin menyakiti hatinya, atau ingin membuat dia sadar. Istri ngomong sama suami ketika salah, niatnya apa? Ingin rumah tangga baik atau ingin hancur? Hanya sekedar melampiaskan emosi. Kalau kita niatnya baik, Allah kasih berkah. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka berdua niat baik, Allah akan beri taufik, kemudahan untuk baik di antara mereka berdua. Makanya kalau kita ada masalah, kita ini mau apa sih? Duduk saya apa namanya? Ada orang masalah ke rumah, kemudian masalah bertahun-tahun. Saya bilang duduk sama istrimu kok aja, kita ini mau begini terus. Kamu enggak capek? Saya capek loh. Tiap hari bertengkar, libur sehari, bertengkar lagi 3 hari, libur 2 hari. Kapan cuti setahun kita? Enggak pernah cuti setahun, selalu bertengkar. Dan selalu sebelumnya mereka selalu masalah telepon saya ini enggak berhenti. Ya ajak istri mau ngobrol sini. Kita ini mau begini terus. Enak hidup begini. Kita paling menderita, semua orang bahagia. Itu orang miskin-miskin saja baik, tinggal di pinggir kali saja bahagia, tidak bertengkar sama istrinya. Kita udah punya rumah, udah punya mobil, bertengkar tiap hari. Mau begini terus sampai kapan? Nah bicara, kita niatnya apa? Niat mau baik apa niat mau buyar? Atau ingin kamu yang salah, saya yang benar? Saya begitu, maunya gitu, egonya gitu. Harus ngaku kamu yang salah. Terus kalau saya salah kenapa? Menang ronde pertama. Terus, setan masuk. Nah kita ini ketika terjadi konflik, kita niat ingin baik. Niat baik berarti kita niat menasihatinya dengan baik, dengan cara yang baik. Ketika terjadi konflik, usahakan menasihati ketika tidak sedang emosi. Karena kalau kita sedang emosi, sulit kita menyampaikan dengan tenang. Dengan kata-kata yang teratur, akhirnya kata-kata kita kotor. Kita bilang istri kita dasar ini, dasar ini. Ya. Istri juga bilang sama suami, dasar kamu, dasar ini. Tapi ada istri marah sama suami bilang dasar muka kayak comberan, masya Allah. Istri suaminya dibilang apa muka? Comberannya. Nanti suaminya kalau balas dia kan marah, dia balas lagi dengan kata-kata yang kotor akhirnya. Udahlah. Kita pingin baik-baik, ngobrol tenang baik-baik ya. Jadi nasihati ketika sedang tenang. Karena kita ingin kebaikan. Ini istri kita yang sudah hidup rumah tangga sama kita lama, sudah kita membangun kebahagiaan sekian lama, anak-anak sudah banyak. Ya. Pikir efek kalau kita berpisah anak-anak bagaimana ya. Seperti itu kita pikirkan semuanya. Jangan ikut hawa nafsu sesaat. Ingat perkataan para salaf, kalau marah itu apa? Al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Marah itu awalnya seperti orang gila, ujungnya adalah penyesalan. Adalah penyesalan. Kalau istri bilang ceraikan aku, antum jangan bilang oh iya. Kamu saya talak 1000 jangan ya. Jangan terpancing. Bahkan kalau kamu jantan ceraikan aku. Ya saya tidak jantan dalam hal ini. Justru kalau antum jantan, antum jangan ceraikan. Kalau antum ceraikan, antum betina memang cepat emosi. Laki-laki itu bisa kontrol dirinya. Emosi percuma. Itu setan masuk di antara kita. Kalau udah marah setan masuk. Jadi nasihati ketika dalam kondisi tenang. Nasihat kita ajak berpikir, dingin ya. Istri juga kalau diajak bicara baik ya tenang ya, jangan ikut emosi. Bagaimana anti kemudian ikut emosi rumah tangga yang sudah anti bangun selama puluhan tahun kemudian buyar. Di sana banyak orang tertawain anti. Oh ternyata ditertawain sama banyak orang. Nanti ingin ditertawain sama banyak orang. Nanti ingin anak-anak anti ditertawain sama teman-temannya. Oleh karenanya kalau ada konflik tenang ya. Hadapi dengan tenang, kemudian berbicara ya. Jangan sedang emosi kemudian berbicara, tenang dulu baru menasihati. Baik istri kepada suami maupun suami kepada istri. Kemudian yang terakhir ketika permasalahan rumah tangga jangan sampai keluar rumah. Jangan sampai keluar rumah. Antara kita dengan suami saja dengan istri. Kecuali dalam kondisi terdesak kita enggak kuat lagi, kita enggak tahu solusi, cari orang yang terpilih. Yang menurut kita orangnya bijak,
menjaga rahasia, kita sampaikan kepada dia. Bukan kita umbar kemana-mana kalau punya masalah. Dijadikan status. Ya. Profil picture dirubah. Ya. Tadinya gambar hati, kemudian hatinya terbelah dua. Ya. Orang jadi tanya, kenapa hatinya terbelah dua? Orang jadi tanya. Macam-macam. Jangan ya. Kadang bantah-bantahan ini terjadi, orang ribut bantah-bantahan di status. Suami yang baik adalah 1 2 3. Suaminya bantah, istri yang baik adalah 1 2 3. Itu terjadi. Ini terjadi beneran. Di antara penuntut ilmu ya. Masing-masing pakai dalil. Perang status. Ya, malu apa namanya? Malu keluarga. Privasi kita jangan diumbar. Ingat kebaikan-kebaikan. Kalaupun kita harus pisah, tutup aib-aib. Amanah ya. Ingat kebaikan-kebaikan masa lalu. Ya kalau dia salah nggak bisa lagi kan cerai kalau memang sudah waktunya bukan tercela. Tetapi tugas kita setelah cerai tutup aib. Bisa cerai baik-baik itu yang orang nggak tahu urusan kita ya sudah cerai. Tidak ada masalah. Kalau memang harus cerai. Ya. Sarrihukun sarahan jamila. Kata Nabi kalau kalian mau saya cerai dengan cerai yang baik-baik, dengan cara yang baik. Cerai baik atau bersatu juga dengan cara yang baik. Intinya kalau ada konflik tadi, tahapan-tahapan tersebut hendaknya kita lakukan. Jangan lupa paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan kita ini enggak mungkin bisa bahagia kecuali yang bahagia adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang orientasinya adalah akhirat. Kapan istri kita punya orientasi dunia atau kita orientasi dunia, rusak rumah tangga kita. Meskipun dia punya harta banyak, kita akan bahagia. Bahagia itu kalau saya dan istri saya bertakwa kepada Allah. Bahagia itu kalau saya baca Quran, istri saya juga buka Al-Quran. Bahagia itu saya sholat malam, istri saya juga sholat malam. Itu bahagia. Bukan bahagia itu saya nonton drama India, istri saya nonton drama Korea. Itu bukan kebahagiaan. Tidak mungkin kita bisa bahagia kecuali dekat kepada Allah karena kebahagiaan kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang bolak-balik hati kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita enggak punya harta, kalau Allah kasih bahagia. Meskipun kita punya harta, kalau Allah cabut kebahagiaan kita akan bahagia. Cuma bahagia semu saja. Di luar kelihatannya baik, dalam bertengkar terus. Benci, duduk kepanasan kalau dekat dengan suami. Sudah tidak menghargai suami, tidak menghargai istri, rasa cinta dicabut, hancur. Meskipun ternyata masing-masing punya mobil sendiri, masing-masing punya rumah sendiri. Jadi orientasi kita harus akhirat. Pegang tangan istri kita, sayang kita ini sebentar lagi meninggal. Ini semua akan kita tinggalkan. Berjuang saya dan kamu kita berjuang agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak bagaimana bisa bertakwa kepada Allah ya. Jadikan orientasi akhirat. Kalau enggak rusak rumah tangga kita. Tapi ini saja mungkin sedikit nasihat yang disampaikan kepada diri saya juga kepada ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja kajian kita. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.